Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina habibina sa'afina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Yazid Manan, Ustadz Haji Anjumil Asari selaku Ketua Tanfidiyah MBCNO. Yang terhormat narasumber kita Bapak Muhammad Mundir Muslih SAG MMPD dan seluruh peserta pelatihan pengelolaan manajemen masjid yang kita ambil tema strategi memakmurkan masjid. Dan kita punya moto, mudah-mudahan berkenan untuk kita semuanya. Moto kita di pelatihan ini adalah bergerak bersama memakmurkan masjid. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pelatihan pengelolaan manajemen masjid sesuai dengan rencana tanggal 16 bulan Juli tahun 2023 kita laksanakan, dan kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta. Tadi sudah disebutkan dari 8 kecamatan. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dari Wonorejo ini daftar nomor 1. Wonorejo daftar nomor 1. Nomor 2 alhamdulillah. Dan dari Wonorejo hadir 3 orang. Dari Kejayan 2 orang. Dari Kecamatan Purwodadi, mana Purwodadi? Ini ada 6 orang, 6 peserta. Dari Purwosari 2 peserta. Dari Prigen, alhamdulillah dari Prigen 3 orang. Dari Kecamatan Beji 1 orang, Kendel ini ya. Daftar lagi. Oke. 2 orang. Yang daftar resmi 1 orang. Ini tadi daftar langsung. Berarti 2 orang. Kemudian tidak lupa dari tetangga kita atau dari PC Bangil. Ini ada dari Bangil 2 orang. Terima kasih Bapak Slamet dan Bapak Safwan. Dan tidak lupa juga ada dari kabupaten lain, dari Nganjuk. Tetapi karena tahu jaraknya sehingga dipertimbangkan untuk tidak hadir pada hari ini. Terima kasih atas kepercayaannya kepada LTM MBCNO Kecamatan Sukorejo yang telah berupaya untuk melaksanakan kegiatan ini. Mohon maaf, ini awalnya ketua MBC ini pesimis. Mas, ono sing daftar. Alhamdulillah semangat kami LTM untuk melaksanakan ini. Kami bergerilya, alhamdulillah yang daftar resmi 116. Mudah-mudahan bisa terlayani semuanya dengan baik. Dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Dan kali ini kita datangkan narasumber kita Bapak Muhammad Mundir Muslih yang tidak asing bagi kita, yang tidak kita ragukan kompetensinya di bidang beliau tentang kemasjidan. Ya. Nah, ini yang perlu juga kita informasikan sebagai motivasi kita. LTM PCNO Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh beliau, alhamdulillah menorehkan prestasi terbaik menjadi juara 2
NO Award tahun 2022 tingkat Jawa Timur sebagai juara 2. Tidak luar biasa ini ya. Termasuk juga MWCNO Sukorejo. Alhamdulillah sebagai juara 2 MWC terbaik tingkat Jawa Timur. Aplaus untuk MWC Kecamatan Sukorejo. Dan tidak lupa juga Masjid Besar Al-Mukhlasin yang dulu dikomandani oleh beliau Bapak Kiai Haji Yazid Manan telah berprestasi tingkat Jawa Timur yang diadakan oleh DMI Provinsi Jawa Timur atau PWDMI Provinsi Jawa Timur sebagai juara 3 kategori pemberdayaan ekonomi masjid terbaik se-Jawa Timur. Dan itu semuanya kita peroleh berkat perjuangan kita semuanya. Oleh karena itu menyempurnakan pemahaman kita bagaimana sih menjadi ketua takmir, apakah menjadi penguasa atau pelayan, bagaimana kita memakmurkan masjid, ada kiat-kiat dan strateginya. Dan nanti kita juga akan mendapatkan materi terkait dengan bagaimana mengelola masjid yang baik dengan administrasinya sebagai persyaratan kriteria lomba masjid. Untuk itu akan dikupas tuntas waktu 2 jam. Ya. Waktu 2 jam yang kita sediakan, namun ini sudah terpotong waktu 30 menit. Mudah-mudahan kita nanti bisa menyesuaikan waktunya. Waktu 2 jam kita akhiri sampai jam 10.30, setengah 11. Waktu pemaparan selesai, jeda 5 menit, baru nanti ada tanya jawab. Tanya jawab kita sediakan waktu cukup sekitar 30 atau 40 menit. Sehingga nanti mudah-mudahan jam 11.15 acara ini sudah bisa kita akhiri karena kita tidak menyediakan waktu yang terbatas, tidak sampai zuhur. Ya. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri kita Bapak Muhammad Mundir Muslih SAG MEPD mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, membuka wawasan kita sehingga kita pulang mendapatkan oleh-oleh untuk memakmurkan masjid kita. Moto kita bergerak bersama memakmurkan masjid. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan waktu sepenuhnya sampai jam 10.30 Pak Mundir untuk nanti pemaparan materi dan kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada para peserta untuk menyampaikan keluhan masalah yang ada di Masjid Panjenengan, mudah-mudahan ada solusinya. Terima kasih kepada narasumber, kami waktu berikan yang seluas-luasnya. Untuk kami, untuk sementara kami serahkan sepenuhnya kepada narasumber. Monggo Pak Mundir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para ustadz yang sangat kami taati, panjenenganipun Kiai Haji Yazid Manan niki selaku penasehat PCLTMNU Kabupaten Pasuruan. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur dan sehat. Panjenenganipun Kiai Haji Anjum Lasari selaku Ketua MBC NO Kecamatan Sukorejo sekaligus Ketua Takmir Masjid Besar Al-Mukhlasin. Mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat, ya. Beliau dipanjangkan umur, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jajaran pengurus MBC LTMN Sukorejo ini yang luar biasa, ya. Mudah-mudahan
aktivitas yang digagas oleh pengurus LTM NU Sukoharjo menjadi inspirasi bagi MPC LTM yang lain, karena jarang-jarang kegiatan seperti ini. Dan saya patut bersyukur karena pada hari ini saya berhadapan dengan orang-orang baik. Insya Allah panjenengan ahli surga semua. Saya katakan orang baik karena ini sudah dinas oleh hadis Nabi. Innallaha idza ahabba abdan ja'alahu qayyima masjidin. Kalau Allah menghendaki seseorang baik, maka orang ini oleh Allah akan dijadikan sebagai pengurus masjid. Jadi panjenengan ini sudah wajah-wajah ahli surga insya Allah. Tetapi pertanyaannya, apakah seluruh pengurus masjid nanti akan masuk surga? Saya jawab tidak. Kenapa? Karena pengurus masjid ada dua. Ada pengurus masjid yang memang ngurusi masjid, tapi ada pengurus masjid yang jadi urusan. Itu beda. Kalau pengurus masjid ngurus masjid itu sudah jelas, namanya sudah ada di SK. Betul-betul ngurusi sesuai jabatan. Tetapi yang kedua menjadi urusan masjid, namanya sudah kecantol, tidak pernah ikut rapat, tidak pernah mikirkan kemakmuran masjid, sandalnya tidak pernah telah di masjid. Orang ini besok-besok tidak numpak masjid, malah ditumpai masjid. Lek panjenengan insya Allah lewat di Shiratal Mustaqim itu naik masjid nanti, insya Allah, amin. Bagi yang biasa rokokan, naik masjid nguwat di Shiratal Mustaqim sambil rokokan, nanti di pintu surga rokoknya dibuat. Kenapa? Karena di pintu ada tulisannya no smoking gitu ya. Nggih, saya pikir niku sebagai mukadimah. Bapak sekalian yang saya hormati, kula diberi amanat oleh pengurus MPC LTM Sukoharjo untuk menyampaikan materi tentang ini, Pak. Strategi memakmurkan masjid. Ketika saya ditelepon, Pak Mundir tanggal 16 kosong, insya Allah kosong. 2 hari berikutnya saya lihat dikirimi DWA ada pamflet, banner ini Pak, banner yang ada gambarnya itu. Saya terkejut, loh jenengku kok didol ya. Mudah-mudahan laku. Alhamdulillah ini pesertanya laku sama itu. Nggih, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi pengurus MPC LTM yang lain. Karena nun sewu jarang-jarang kegiatan seperti ini. Apalagi pakai kontribusi. Yang lain belum berani, Pak. MPC lain belum berani bikin kegiatan pakai bayar. Tapi pun diarani bayar, itu infak. Karena akan kembali lagi kepada panjenengan. Apalagi tadi sudah informasikan, panjenengan nanti pulang akan dapat sertifikat. Wah, luar biasa nih. Sertifikat pelatihannya lek nang Bank Jatim 15 juta, Pak. Lho nggih, lek jenengan mboten percaya sampean coba. Lek gak iso ya bejane, Pak. Pun Bapak istilahnya saya hormati, sebelum masuk ke materi bagaimana memakmurkan masjid, saya akan buka ya. Nah, oke. Saya akan buka dulu dengan ini, Pak. Ada banyak permasalahan-permasalahan di kepengurusan masjid kita. Jadi permasalahan itu sesuatu yang menjadi problem di kepengurusan masjid. Kalau boleh saya katakan ya, ada istilah lain, permasalahan pengurus masjid itu sama dengan atau identik dengan penyakit masjid. Kalau ini saya gambari virus, berarti virus pengurus masjid. Jadi di kepengurusan masjid itu banyak penyakitnya, banyak virusnya. Jadi langkah awal virus atau penyakit pengurus masjid harus kita ketahui dulu. Nah, kalau sudah kita mengetahui penyakit pengurus masjid ini, mari kita sembuhkan bersama-sama. Kalau pengurusnya sehat, masjidnya sehat, maka dengan mudah kemakmuran masjid akan bisa kita peroleh. Nggih. Ini penyakit-penyakit pengurus masjid. Yang pertama, pengurus masjid tidak paham dengan dirinya sendiri atau SDM-nya rendah.
Ngapunten, kula kali kanca-kanca LTM itu sudah keliling kabupaten, Pak. Seluruh masjid di Kabupaten Pasuruan niki pun kula tekani, Pak. Seluruhnya. Kecuali yang belum, nggih. Kecuali yang belum. Karena masih banyak yang belum, nggih. Jadi terlalu banyak pengurus masjid itu SDM-nya rendah. Baik di bidang fikih masjid maupun di bidang manajemen masjid. Ya kalau SDM-nya rendah, nun sewu, katanya sekarang itu bahaya, Pak. Bahaya secara fikih, bahaya secara syar'i. Nah, oleh karena itu tidak boleh pengurus masjid SDM-nya rendah, kudu pinter, harus pandai. Oke, ini penyakit yang harus kita berantas. Yang nomor 2, pengurus masjid mutasyabihat, Pak. Kenapa mutasyabihat itu? Mutasyabihat itu tidak jelas, remeng-remeng. Kalau di Sukoharjo insya Allah tidak ada. Tapi di daerah-daerah lain, daerah sana, oh banyak, Pak, pengurus masjid itu yang tidak jelas. Ya kalau ditanya siapa pengurusnya, itu Pak Abdullah, Pak Kaji itu ketuanya. Sekretarisnya, nggak sama saja, nggak Pak Kaji niku. Biasanya sih kon ngetik anaknya, dikon fotokopi anaknya. Bendaranya, nggak sami mawon, Pak. Beloncot cat semen, nggak Pak Kaji niku. Itu namanya pengurus masjid mutasyab. Ini insya Allah tidak ada. Di sana banyak, Pak, seperti itu, Pak. Tidak jelas. Yang nomor 3, penyakit pengurus masjid. Masjid dimonopoli seseorang. Kepengurusan masjid itu rata-rata sudah jelas, Pak. Tetapi kalah dengan seseorang. Itu banyak. Ngapunten, biasanya Pak Kaji, soge, lemu. Bukan Ustadz Anjumi loh ya. Beliau kan ketua, jelas sudah. Ini bukan pengurus, Pak. Bukan pengurus masjid, tapi soge. Sehingga nazir kalah, tidak ada apa-apanya. Takmir remaja masjid tambah. Apa cariin Pak Kaji itu? Tapi banyak masjid dimonopoli oleh tapi yang maha kuasa ya orang ini, Pak. Sukoharjo insya Allah tidak ada. Pokok nun sewu, daerah barat rada aman masalah itu. Yang nomor 4, konflik internal pengurus masjid. Mo nun sewu, kula niki tempat curhat pengurus masjid se-Kabupaten Pasuruan. Yang namanya konflik gegeran antar pengurus bukan dengan orang lain, itu luar biasa, Pak. Konflik ini kadang-kadang dilandasi urusan politik. Bajunya berbeda, partainya berbeda, digonang masjid, ruwet, Pak. Kadang-kadang urusan pribadi, tukaran mbek sing wedok digonang masjid, nggih ruwet tambahan. Lo itu banyak, Pak. Jadi konflik seperti ini. Nggih. Cerita sedikit. Di Wonorejo, enggak saya sebutkan desanya, soalnya wilayah saya sendiri ya. Ada konflik pengurus masjid sampai terjadi 2 kubu. 2 kubu pengurus masjid itu. Kubu A dan kubu B. Ini asli loh, bukan hoak ini. Ketika salah satu salat Jumat dilaksanakan, yang Bilal itu kubu A, Pak. Sing Bilal ansitu wasma'u dan seterusnya. Loh, imamnya kubu B. Begitu lihat kubu B, tongkat ini langsung dilempar. Sudah enggak Jumat-Jumatan. 70 orang jamaah hanya tinggal 13, Pak. Akibat konflik internal pengurus masjid. Setelah ruwet, degeran enggak karuan. Nun sewu, golane telok lemak. Akhirnya kita diundang LTM. Sudah saya jelaskan, nazir macam-macam. Alhamdulillah selesai, Pak. Pada waktu mau menyusun ini, camat datang, koramil, polisi, intel, datang semua, Pak. Kumpul di masjid. Di luar masjid itu banyak penonton, Pak. Wah, luar biasa, Pak. Berarti konflik internal pengurus masjid ini tidak main-main. Banyak terjadi. Tapi ini di luar kecamatan Lek Sukoharjo ya ono ya paling ya 1-2 nggih. Meono. Bun, konflik dengan pemerintah desa niki penyakit, Pak. Kula sering disambati, Pak Mundir, majelis saya itu tidak direken sama kepala desa. Setelah saya selidiki, ternyata pengurus masjid ini ketika pilkades tidak milih kepala desa ini, Pak. Milih kepala desa yang kebetulan tidak jadi. Oleh karena tidak jadi, masjid itu tidak direken. Makanya ketika panjenengan menjadi pengurus masjid, tidak usah ikut-ikut jadi tim paling oleh 1.000 tidak sumbut, Pak. Nggih. Kalau hak pilih tetap, tapi di depan jangan, Pak.
Sebab di belakang panjenengan ada 300 sampai 400 jamaah. Itu yang aspirasi politiknya berbeda, Pak. Dan panjenengan langsung ini buyar nanti, ya. Jadilah muasid di tengah-tengah, Pak. Nggih. Jadi ini banyak terjadi konflik dengan pemerintah desa. Sekali lagi kalau di Sekorjo insya Allah tidak ada. Adanya intervensi dari keluarga wakif. Ini penyakit, Pak. Ndek Sekorjo wonten apa mboten? Lek sing guyu-guyu rupane ana. Tadi kepengurusan masjid sudah jelas. Itu dimasuki, diintervensi oleh keluarganya orang yang dulu mewakafkan masjid. Melok-melok. Malah kadang-kadang pengurus masjidnya kalah, Pak. Ini luar biasa. Di Ngrati, enggak saya sebutkan masjid apa, desa apa. Yang jelas itu ada ngontak ke saya itu. Nazir takmir enggak kanggo. Jadi yang namanya wakif itu langsung bangun sendiri, ngeramik sendiri. Ini luar biasa. Padahal tanah itu kalau sudah diwakafkan kan sudah lepas. Enggak ada hubungan dengan wakif, apalagi keluarga wakif sudah selesai. Tapi itu banyak terjadi. Ini penyakit. Nomor 7, Pak. Banyak orang pintar membangun masjid tetapi tidak pintar membuat kegiatan masjid sehingga masjidnya sepi. Sekali lagi, kulon kumpul keliling kabupaten. Gak ono masjid elek. Semuanya bagus-bagus. Kenapa? Karena pengurus masjidnya pintar cari uang. Sehingga ada guyonan syaratnya dari pengurus masjid itu kudu pintar gawe proposal. Itu syaratnya. Masjidnya bagus-bagus. Tetapi gini, setelah masjidnya bagus tidak bisa membuat kegiatan masjid. Akhirnya masjidnya sepi. Yang terakhir, tidak seimbang antara semangat membangun masjid dengan semangat mengisi kegiatan masjid. Jadi kita itu kadang-kadang tidak belen, tidak imbang, Pak. Masjid itu api, ya, sudah api, membangunnya seperti itu, tetapi setelah masjid selesai wassalam. Kayak ad hoc. Kan bangun selesai ya sudah. Ini 8 ini virus pengurus masjid. Atau penyakit pengurus masjid. Mudah-mudahan panjenengan tidak ada dari bagian 8 ini, Pak. Ya, sehingga enak ngelola masjid, memakmurkan masjid itu kita enak, enjoy kalau terbebas dari ini. Bun, berikut sebelum kita masuk ke bagaimana strategi memakmurkan masjid, saya akan buka dulu dengan ini, Pak. Kunci membangun strategi. Tadi ibarat kalau panjenengan mau masuk ke satu pintu, itu bisa masuk kalau kita pegang. Lek kuncinya tidak terpegang sulit, Pak. Oh bisa didobrak atau kita pakai, enggak bisa, sulit itu. Jadi ada kunci membangun strategi. Apa itu? Yang pertama, mencintai pekerjaan, Pak. Jadi kalau panjenengan menjadi pengurus masjid, kunci utama di dalam membangun strategi harus cinta kepada pekerjaan sebagai pengurus masjid. Kalau enggak cinta enggak bisa, Pak. Saya tertarik dengan statement Steve Jobs. Oh, ini orang Afrika, ini non muslim, Pak. Steve Jobs pernah menyampaikan begini, Pak. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah cinta apa yang Anda lakukan. Ini orang di luar Islam, Pak. Jadi kalau panjenengan mau melakukan kegiatan sukses harus cinta kepada pekerjaan itu. Kalau enggak cinta enggak bisa, Pak. Nah ini setelah itu saya gabung dengan konsep Islam. Ada salah satu hadis Nabi mengatakan man ahabba syai'an fahuwa abdun. Ini, Pak. Barang siapa mencintai sesuatu, maka orang ini harus mau menjadi budaknya sesuatu itu. Harus mau menjadi pembantu dan pelayan sesuatu itu. Jenengan menyampaikan cinta kepada sesuatu, tapi kalau tidak mau jadi pelayan, itu cintanya tinta palsu, Pak. Tidak bisa. Nggak bisa, harus cinta. Harus cinta. Oke. Ini kunci untuk membangun strategi. Pengurus masjid harus cinta kepada pekerjaan sebagai pengurus sesuai bidangnya
masing-masing. Kunci pertama. Ini kunci membangun strategi. Yang kedua, Pak, pengurus masjid harus cerdas. Nah, ini kuncinya membangun strategi. Lek gak cerdas enggak bisa, Pak, bikin strategi. Maka panjenengan harus cerdas. Maksudnya cerdas ya dibanding jamaah secara umum. Cerdas apa? Kalau masjid, pertama, fikih masjid kudu pinter. Kemudian yang kedua, manajemen masjid. Fikih saja enggak cukup, Pak. Itu bisa mandek kegiatannya. Atau hanya manajemen saja, itu juga enggak cukup. Bisa tabrakan dengan hukum-hukum Islam, hukum-hukum masjid. Jadi manajemen dan fikih masjid harus dikuasai. Ini kuncinya kedua, pengurus masjid harus cerdas. Lalu bagaimana upaya kita agar pengurus masjid cerdas? Yang pertama, pembinaan khusus pengurus masjid. Ini satu kiat membangun pengurus masjid agar cerdas. Pembinaan khusus pengurus masjid. Nun sewu, kula niki sering diundang untuk menyampaikan pembinaan khusus pengurus masjid hanya 15 orang, 20 orang. Enggak banyak, Pak. Kenapa? Karena yang kita bina hanya pengurus enggak usah jamaah. Enggak usah jamaah, karena kalau jamaah enggak fokus, Pak. Loh, pengurus masjid saya hanya 10 orang. Insya Allah efektif. Tapi di sini ngaji khusus bab masjid. Kalau pengajian umum kan materinya luas, Pak. Terlalu lebar. Ini enggak khusus bab, enggak bahas yang lain. Itu salah satu kiat agar pengurus masjid SDM-nya meningkat, biar cerdas. Monggo panjenengan di Sukorejo masih jarang memang yang ngundang saya, nggih. Sudah, kapan-kapan panjenengan ngundang, ndak usah melibatkan jamaah, khusus pengurus masjid. Nun sewu, jenengan lek undang saya ndak usah mikir amplop. Saya gak seneng amplop. Ndak guyon, ndak. Ini ya. Monggo. Yang kedua, mengikuti kegiatan kemasjidan yang sifatnya eksternal. Seperti saat ini, Pak. Jadi panjenengan ketika ada informasi kegiatan kemasjidan, pelatihan, diskusi, seminar, halaqah, apa saja, jenengan ikuti, Pak. Kenapa? Karena dari situ banyak sekali ilmu yang akan panjenengan dapat. Non sewu, ada takmir masjid Lecari, Pak. Lek mumet di Lecari tok ndak akan berkembang, Pak. Ndak akan. Berarti harus cari di luar. Nah, seperti panjenengan ini, berarti panjenengan ini sudah ngikuti ya upaya untuk mencerdaskan pengurus masjid. Yang ketiga, biar tambah pinter, studi komparatif. Ada yang mengatakan studi banding, ada yang mengatakan studi tiru ke masjid yang bisa dijadikan inspirasi. Tadi ngeten, Pak, nggih. Sesekali pengurus masjid ini kudu diajak ngelencer. Perlu niku, Pak. Cuma ngelencernya tetap ndolek ilmu tentang kemasjidan. Dikemas studi banding. Tapi nun saya studi banding ojo nang Bali, Pak. Saiki kan usuma, wabeh studi banding nang Bali. Padahal di Bali itu studi bandingnya hanya 2 jam, nginepe 3 dino. Kalau pengurus masjid nggih, studi bandingnya ke masjid sing kira-kira bisa diambil ilmunya. Sing apik dijupuk. Oh, ini sangat perlu, nggih. Sangat perlu sekali. Biayanya ya apa? Ya gotong royong ora, wong mek hanya sekedar transport. Insyaallah nek kono dikek mangan nanti. Nggih. Jadi ini 3 kunci agar SDM pengurus masjid meningkat. Pembinaan khusus pengurus, bukan pengajian umum, mengikuti kegiatan kemasjidan yang sifatnya eksternal, dan yang ketiga studi banding ke masjid. Bun, sakniki jenengan kula iming-iming ya, hasil kula studi banding. Saya pernah mengantar 2 masjid studi banding ke Masjid Besar Nguling. Semerap Nguling ya. Nguling itu perbatasan Pasuruan Probolinggo menika. Lek sing biasa marung nang warung rawon Nguling insyaallah tahu sebelahnya. Ini Masjid Besar Nguling itu dari sekian banyak kelebihan ada satu yang menarik, Pak. Napa niku? Niki ruang rapat, ruang pertemuan, Pak. Ini bukan ruang pertemuan anggota dewan yang terhormat, mboten.
ruang pertemuan masjid niki Pak. Lho kan beda Pak. Berbeda Pak. Saya yakin panjenengan nek rapat ya lesehan biasa nggih. Itu ndak biasa ndak anu Pak. Termasuk masjid, tapi beliau sebentar lagi Pak. Sebentar lagi. MWC-nya saya doakan punya perusahaan air minum Pak. Kalau Sidogiri santri, MWC NU Sukoharjo kiai nanti. Mereknya. Jadi niki ruang rapat di Masjid Besar Nguling. Nah ini yang saya ngantar teman-teman biar menjadi inspirasi. Belum ada di Kabupaten Pasuruan Pak. Belum ada ya. Nah, oleh karena studi banding kan sudah dapat ilmu. Kata makalah al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Wakas sahabi bila matorin. Jadi ilmu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon tanpa buah atau bagaikan mendung tapi tidak terjadi hujan. Saya praktekkan di masjid saya sendiri di Wonorejo Pak. Ini Pak. Non sewu jelek-jelek ini ketua takmir Masjid Besar Wonorejo. Lek masjidnya insya Allah lebih besar dari ini. Masjidnya yang lain di Wonorejo masih kalah. Saya punya ruangan kosong di atas. Saya setting seperti ini Pak. Nah, ini dua fungsi, bisa untuk sekretariat, bisa untuk ruang rapat. Segala atribut masjid saya tempelkan di sini Pak. IMB, sertifikat, NPWP, piagam macam saya tempelkan. Mungkin ke depan saya tempelkan ketua takmir masjid nazirnya tahun ini sampai ini fotonya ono. Ketua takmir ini ada semua. Loh itu kan menarik. Katanya jas merah, jangan meninggalkan sejarah. Nah ini ruang rapat Pak. Ya paling tidak monggolah kantor kita, sekretariat kita disetting sedemikian rupa sehingga tidak terkesan kantor campuran. Saya katakan campuran, yo kantor kayak ngitung duit, digawe pengeras suara, digawe ndelen nyimpen sapu dan lain sebagainya. Banyak yang terjadi seperti itu. Mulai sekarang tobat Pak. Nggih, tobat Bun. Oh Islam itu katanya ya'lu wa la yu'lah. Tapi Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi tergantung orangnya. Ini nggih, studi banding. Bun, yang ketiga Pak. Tadi yang ketiga kunci membangun strategi. Ini belum masuk strategi loh nggih, masih kuncinya nggih. Mampu membangun kekompakan tim pengurus. Ini nomor satu Pak. Panjenengan jangan bermimpi masjidnya bisa makmur, bisa rame kalau tidak bisa membangun kekompakan antar pengurus, tidak bisa Pak. Harus dijaga. Kalau tidak kompak, sampai pernah terjadi pengurus masjid gelut di juru masjid, ada Pak. Luar biasa Pak. Ada itu. Ini ya, jadi harus mampu membangun kekompakan pengurus masjid. Kal jasadil wahid, seperti tubuh yang tadi ibarat tubuh ada kaki, ada ini semuanya saling membantu. Jadi pengurus masjid seperti tubuh yang satu. Kal bunyanil wahid, seperti bangunan yang ada yang jadi batu pondasi, ada yang tiang tembok, kaca, genteng dan lain sebagainya. Kalau ini sudah mampu kita bangun, maka kita menjadi satu kesatuan jamaah, wihdatul jamaah. Jamaahnya satu Pak, rukun, damai, kompak. Kalau itu mampu kita lakukan, maka yang terakhir wihdatul haroka, gerakan kita satu, tidak ada melenceng ke sana. Meskipun banyak rayuan, iman tetap terjaga. Seperti itu, ya. Jadi kunci di dalam membangun strategi ada 3. Niki, ya. Urusan kecil sekalipun harus tetap dipikul bersama. Niki ilustrasi Pak. Apa maksudnya begini? Kalau ini sudah urusan lembaga, urusan masjid, meskipun kecil tetap dirembuk bersama. Tidak boleh loh, saya kan ketua nazir, apa jari aku? Tidak bisa Pak. Meskipun ketua nazir itu punya otoritas yang maha kuasa, tetapi tetap tidak boleh semena-mena. Niki ilustrasi Pak. Lek ndek Sukoharjo, nggih Sukoharjo ini. Tikus niku abot apa endeng Pak? Sapa muni abot? Di mana-mana yang namanya tikus niki enteng. Tetapi sekali lagi, meskipun enteng dipikul
bareng. Wow, itu hebat, Pak. Ketika kan pernah Ka'bah kebanjiran sampai Hajar Aswad terlempar. Itu mestinya Nabi Muhammad bisa mampu ngangkat jadi ditaruh, tapi enggak. Beliau panggil suku-suku. Kemudian surban Nabi Muhammad dibeber, ditaruh, digotong bareng. Seperti itu, Pak. Nggih, seperti itu. Nggih, kecil dipikul bareng. Bon. Saya bikin ilustrasi lagi. Ya, ini kula panjenengan kula iming-iming. Niki fotone napa Pak niki, Pak? Bener hotel nggih? Dadi ngeten, hotel mahal, tapi selalu ramai orang menginap. Dadi hotel itu mahal, tapi orang menginap rame. Betul lho mboten, Pak? Non betul lho mboten? Lek muni betul berarti panjenengan sering masuk hotel. Di Pasuruan ya, hotel termahal itu di Hotel Pelataran, Bromo. Saya pernah ke sana. Itu ada yang satu kamar 20 juta, Pak. Jadi kalau panjenengan nginep masuk jam 12 siang, nginep seret sampai jam 12 siang itu bayar 20 juta. Lho saya ngoten niku nemen rame ini, Pak. Rame, Pak. Padahal Mbak bayar. Ya saya jelek-jelek pernah ke sana, Pak. Tapi yuk gak turun di kono ndak. Hanya menemui seseorang nggih, pertemuan 2 jam lah. Setelah itu pulang. Rame, Pak. Padahal bayarnya mahal. Saya nyoba ya sajane isin takon. Kan kasih makan. Berapa satu piring? 160.000. Satu piring, Pak. Padahal mek ngono tok. Nun sewu lek jenengan habis marung kok ditarik 160.000, luwe maneh jenengan, Pak. Loh, seperti ini rame. Mahal tapi tetap rame. Kenapa kok rame? Salah satunya itu. Salah satu hotel, sudut hotel indah, asri dan sejuk. Niki salah satunya, Pak. Kenapa hotel mahal kok rame? Hotelnya itu indah, asri, sejuk. Maka monggo kita bikin masjid kita seperti itu. Biar rame. Ono andek Sukorejo masjid. Nah, ini sudut ya, sebelah hotel seperti ini. Ada, Pak? Penginapan nggih. Belum ada nggih. Ya nanti insya Allah setelah ini ada. Niki gambarnya apa, Pak nih? Kamar hotel. Lah ini kan gak kerasan ya. Nggih. Meskipun mahal tetap dibayar. Lah masjid ini tantangan, Pak. Ojo sampai kalah di hotel. Bon, sekarang masjid. Ini belum masuk strategi loh ya. Belum masih kunci di dalam membangun strategi. Masjid, ya, masjid sudah diberi pahala, dijanjikan surga dan bidadari, secara umum tetap betul lah, mboten? Berarti masjid panjenengan sepi. Masjid ini loh, Pak, ya, ini rumah Allah. Yang melakukan ibadah di sana dikai pahala, dijanjikan surga, plus widodari sing lolok-lolok matane. Secara umum tetap sepi. Kenapa kok tidak pernah sama dengan hotel mahal di Surabaya ada 40 juta, rame, Pak. Satu malam, Pak. Mahal tapi rame. Masjid enggak bayar. Sik dikai soalnya swarga enggak langsung ya. Widodarinya enggak langsung. Jadi sepi. Yang terjadi di masjid kita seperti ini, Pak. Nggih. Nggih. Lek panjenengan masuk pada kondisi ini, mulai sekarang monggo tobat. Astagfirullahaladzim. Nggih, monggo tobat nuwun, nggih. Mengapa masjid kita sepi? Wah, niki lho. Mengapa masjid kita sepi? Ada beberapa alasan. Ini pun kula rangkum, Pak. Kula risum. Yang pertama, karena pengurus tidak sholat berjamaah di masjid. Jadi masjid kita yang sepi karena iki kula delek nomor 1 nih. Terlalu banyak pengurus masjid yang tidak sholat berjamaah di masjid. Kula nate melantik salah satu pengurus masjid, jumlahnya 100, Pak. Jadi pengurusnya 100 orang. Tapi untuk sholat 5 waktu jamaahnya enggak ada 10%, Pak. Bayangkan kalau 100 orang ini 10%
100 orang ini jamaah semua ada di depan. Wah, luar biasa, Pak. Ditambahi tonggo, ditambahi jamaah, tambah musafir. Sholat 5 waktu itu koyok sholat Jumat. Nah, ini kan rata-rata sepi masjid kita. Penelitian pengurus LTMNU Jawa Timur, jamaah sholat 5 waktu dianggap rame itu kalau minimal ada 3 shop, 3 baris, Pak. Imam 1, 2, 3, 5 waktu loh, bukan hanya maghrib. Itu kategori rame. Kalau enggak ada itu enggak rame. Kenyataan di lapangan sulit, Pak. Kenapa kok sulit? Karena terlalu banyak pengurus masjid tidak sholat berjamaah di. Betul lah mboten, Pak? Termasuk jenengan nggih? Yang kedua, pengurus masjid Halo. Nggih. Wis biasa acara NU seperti ini biasa Pak nggih. Pun nggih. Yang nomor 2, kenapa masjid kita sepi? Pengurus masjid tidak hebat. Hebatnya lek kula definisikan tidak cerdas, tidak kreatif dan tidak dinamis. Berarti ngeten, jenengan introspeksi, ibda binafsik, dievaluasi masjid. Lek masjidku sepi berarti saya tidak hebat, berarti panjenengan tidak hebat. Wong kebon dianu, oh berarti aku gak hebat. Nah, untuk menjadi hebat, ya ini salah satunya forum seperti ini. Ini apa itu menuju hebat ini, menuju cerdas, menuju kreatif, menuju dinamis. Tapi nengren ikut pun, kalau ada masjid tidak ramai, tidak makmur, berarti pengurusnya tidak hebat. Oke, nomor 3. Masjid tidak sehat. Loh, apa ada masjid sakit? Banyak, Pak. Ya ini istilah saya. Ya, istilah saya. Kenapa kok tidak sehat? Airnya tidak stabil. Kadang murup, kadang enggak. Ya. Pengarah suaranya bermasalah. Tidak ada parkire, keamanan enggak, itu masjid tidak sehat. Tidak sehat. Kalau masjid seperti itu, jangan harap masjidnya bisa rame, Pak. Sepi, Pak. Orang mau sholat karena tidak ada parkir di jalan di Embong, sholatnya tidak bisa khusyuk, Pak. Tidak bisa, Pak. Mesti mikir sepeda. Kenapa? Karena keamanan tidak terjamin. Oke, pun berikut. Mengapa masjid kita sepi? Yang nomor 4, masjid tidak mempunyai magnet. Nah ini, Pak. Kenapa masjid panjenengan sepi? Karena masjid panjenengan tidak mempunyai magnet. Utawa ya ono magnete tapi gak sepiro. Apa magnet itu? Banyak, Pak, magnet itu, Pak. Nanti di belakang ada rinciannya. Yang jelas, kalau masjid ini sepi, tidak rame, tidak makmur, berarti tidak ada magnet di sana. Magnet itu apa, Pak? Besi, nggih, jarine besi Inggris. Artinya besi yang dapat menarik logam yang ada unsur besinya. Masjid nggih ngoten, Pak. Kalau masjid panjenengan kepingin bisa menyedot jamaah sebaik banyak-banyaknya, maka masjid ini harus punya magnet. Napa magnete? Nanti di belakang ada. Nggih. Nah, makanya saya katakan ini salah satu upaya untuk meningkatkan SDM pengurus masjid. Mboten rugi jenengan bayar 50, Pak, nggih. Lho nggih, lek kula ngeteni bayar 200 tak bayar naku. Tapi kok tak jaluk maneh. Yang nomor 5, kenapa masjid kita sepi? Anak-anak dan remaja kurang atau tidak diberi ruang kegiatan di masjid. Ini penyakit, Pak. Banyak masjid sepi, kenapa? Karena banyak masjid tidak mau menerima kehadiran anak-anak. Remaja tidak mau. Anak-anak dianggap kan najis, berbahaya secara fikih. Remaja, zamannya Nabi tidak ada remaja masjid. Maka anak-anak dan remaja tidak diberi ruang kegiatan di masjid, sepi masjid. Harus diberi ruang kegiatan. Di belakang nanti ada.
Yang nomor 6, mengapa masjid kita sepi? Karena tidak ada tokoh yang menjadi panutan. Menurut saya, kalau di masjid, lingkungan masjid tidak ada tokoh yang menjadi panutan, ini sulit masjid menjadi ramai. Sulit, Pak. Tadi memang harus ada tokoh yang menjadi panutan. Jadi tokoh ini salah satu magnet masjid. Salah satu tokoh, ini bocoran ini ya. Kenapa di Masjid Agung Al Anwar itu selalu ramai? Karena di situ ada magnetnya. Sinten magnetnya? Makamnya Mbah Hamid. Diakui atau tidak, makamnya Mbah Hamid menjadi magnet jamaah. Bukan hanya Pasuruan, itu nasional. Nasional. Bon, niki nggih. Jadi ini mengapa masjid kita sepi? Jawabannya seperti ini. Bon. Nggih. Nah, maka perlu manajemen. Pesannya sahabat Ali, al-haqqu bila nidhamin yang libul batil binidhami. Tadi sesuatu yang hak termasuk ngurus masjid, kalau tidak dimanage, tidak diorganisir, tidak dikelola dengan baik, yang libul batil bin nidhami. Maka yang baik itu bisa dikalahkan oleh kejelekan, tetapi kejelekan ini diatur dengan baik. Berarti ngeten lek dikaitkan dengan masjid, kula panjenengan kalau mengelola masjid, kok masjidnya sepi, ndak makmur, ndak ramai, ibarat perang, panjenengan itu kalah. Kalah. Kenapa? Karena tidak diatur dengan baik. Ya, pokoknya manajemen niki perlu. Bon, niki kita baru masuk nggih. Tadi masuk strategi memakmurkan masjid. Niki dihafalaken Pak niki, Pak. Mungkin dibawa pulang. Bagian pertama, ya, bagaimana strategi memakmurkan masjid? Menciptakan magnet masjid. Panjenengan harus bisa menciptakan magnet di masjid itu, Pak. Sehingga magnet ini nanti akan mampu menyedot jamaah untuk masuk masjid. Termasuk musafir, Pak. Masjid yang sudah punya magnet, para perziarah, musafir, akan seneng jamaah di situ, Pak. Seneng sholat bidadari di situ, Pak. Jadi magnet ini tidak bisa muncul sendiri, tidak bisa. Harus kita kondisikan, kita upayakan. Apa itu magnet masjid? 1, kebutuhan air tercukupi. Diakui atau tidak, air di masjid magnet. Kenyataan di lapangan banyak masjid yang nun sewu, airnya itu tidak stabil, Pak, nyendat dan lain sebagainya sudah. Itu terlalu banyak. Monggo diurusin ini. Biar kerasan, biar mampu menjadi magnet. Di Winongan, Pak, itu banyak masjid yang airnya itu melimpah. Sampai mbuak. Non sewu. Ledengnya sekian, Pak, itu mbuak. Kenapa? Karena memang terlalu besar sumber airnya. Lek ditutup jebol semua, maka dibiarkan. Lek masjid airnya seperti itu luar biasa, Pak. Di Al-Mukhlas ini sudah luar biasa, Pak. Masjidnya sudah airnya sudah berlebih. Ini magnet. Monggo kita upayakan. Jadi jangan dianggap remeh, diupayakan. Ya apa caranya? Kebersihan, kesucian dan keindahan masjid terjaga. Ini bagian dari magnet, Pak. Jangan sampai masjid kita dicap, ya? Wajo anu kono masjidnya kotor, jedinge akeh lumute, baunya dan lain sebagainya. Kalau itu yang terjadi, jangan harap orang akan kerasan masuk masjid, tidak bisa, Pak. Maka kebersihan, keindahan dan kesucian ini magnet. Magnet. Sekarang ini sudah mulai banyak masjid yang berbenah. Nggih, dibelikan ini hanya contoh saja, belikan mesin kebersihan, penyedot debu, vacuum cleaner dan lain sebagainya. Area parkir yang luas memiliki magnet yang kuat. Wah, ini Masjid Al-Mukhlasin Sukoharjo. Itu 60 bus masuk ya. 15 bus masuk. Sudah. Oh ya, iya. Nanti tak. Nah, bukan nguling, ini masjid sebelah ini. Tadi area parkir yang luas jadi magnet, Pak.
Betul, jadi magnet. Orang akan merasa nyaman ketika sepeda motor, mobilnya masuk di area masjid. Tapi lek gak duwe area parkir di dalan ndek embong, nun sewu masih kiai gak susuk salatnya, Pak. Ndak khusuk. Ini ya, tadi parkir. Loh, masjid saya sudah terbatas, ndak ada. Dituku tonggoe dikon nyingkir. Ya apa carane? Nggih. Ini ya, tadi parkir yang luas memiliki daya magnet yang tinggi. Keamanan masjid terjamin, magnet, Pak. Panjenengan lek kepingin masjidnya ono magnet kuat, undang Omai Rama jadi satpam di masjid. Oh rame, Pak. Rame, Pak, ora jan dangdut. Tadi keamanan masjid terjamin, magnet, Pak. Jangan sampai ojo anu kono, kemarin HP saya hilang. Kemarin lusa teman saya sandalnya hilang dan lain sebagainya. Kalau masjid kita sudah dicap seperti itu, jangan harap, Pak. Kono ae gak aman ini. Nah, untuk menuju masjid aman ya apa? Ada beberapa ikhtiar. Yang pertama, masjid kudu ono pager, Pak. Ini ikhtiar loh ya. Ikhtiar agar masjid ini aman, pager. Yang kedua, pos keamanan. Kalau memungkinkan di depan, di pojok dikai ono pos keamanan. Lho lek ono pose masih gak ono wonge. Ketika orang mau berbuat jahat mikir, Pak. Lho ono pos keamanan. Sama dengan ilmunya polisi itu. Jadi polisi itu kadang-kadang ya sepedanya dari pinggir rembong, ya, sak topi ini dari kono, polisi ini ngopi 100 meter di sana. Takmir masjid yang tidak punya SIM, ono polisi rek, ya gopo, padahal tidak ada. Sama dengan itu. Maka pos security itu penting, Pak. Tenaga keamanan, satpam atau security khusus. Tidak boleh, loh masjid ini kan milik bersama. Mari kita aman bersama, tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Harus ada tenaga khusus ya yang bertugas sebagai tenaga keamanan, security. Ya ini, Pak. Fulus. Jenengan semrap AAGM ya. Jadi masjidnya AAGM itu 1 bulan mengeluarkan uang 65 juta untuk tenaga masjid. Iki dibayar 60 juta, 65 juta. Masjidnya AAGM di Jakarta. Ya. CCTV, Pak. Ini ikhtiar ya. Pasang. CCTV kita rally ke HP, Pak. Di HP. Pengurus masjid sini nang Jakarta, tetap masjid sini bisa dipantau dari Jakarta. Ini Pak, setan gepeng ini, Pak. Katanya ini setan gepeng dari. Tadi CCTV kita rally, kita sambung nang HP. Pengurusnya ada 50 orang nang Jakarta semua. Ditelok tuh ke Jakarta. Loh, sapa iku kate nyebut sandal? Bisa dipantau dari Jakarta. Ini ikhtiar. Atribut dan peringatan keamanan. Ini perlu dipasang. Di masjid itu ditulisi nggih, iki penting. Ayo, mau nyuri sandal ya. Ditulisi ngono. Akhirnya orang yang mau nyuri sandal warung, Pak. Oh, iku wong ero. Ditulisi, ayo mau nyuri sandal ya. Ditulisi, Pak, masjid ini milik Allah. Diawasi malaikat, dipantau CCTV, ditulis ini. Keder, Pak. Masih apa itu? Pencurinya spiritan kena ngono ndak bisa, Pak. Masjid milik Allah, diawasi malaikat, dipantau CCTV. Itu perlu, Pak. Apa oleh ganjaran dapat pahala. Dapat pahala. Ini penting kabeh. Pak Ketua. Halo. Halo, nggih, Bon, nggih. Halo. Halo. Bon, niki saya. Bon nggih. Tadi kula wangsuli malih, keamanan masjid yang terjamin akan mampu menjadi magnet bagi jamaah masjid. Terjamin sudah. Sampai nun sewu Masjid Jogokaryane. Di situ akan mengganti barang-barang jamaah masjid yang hilang. Diganti, Pak, dengan merek yang sama atau lebih baik.
Jadi kalau di Jogokaryan itu ya, ketika ada sandal hilang, sandal jamaah dilironi Pak. Sepeda motor hilang dilironi dengan merek yang sama. Meskipun nun sewu, secara fikih itu masih perlu dipertanyakan, uang apa yang dipakai itu? Uang apa ini? Karena di masjid saya Wonorejo sudah pernah dibahas. Kalau ada sandal jamaah hilang, bolehkah diganti dengan uang masjid? Keputusan di masjid saya Wonorejo enggak boleh. Sepeda motor hilang enggak bisa diganti dengan uang masjid. Kenapa? Karena itu enggak nyewo, enggak ada karcis. Ada karcis apa mboten, Pak? Kalau di masjid enggak ada. Berbeda dengan orkes loh ya. Ada orkes, sepeda motor parkir 10.000 itu harus ganti, Pak. Kalau di masjid enggak ada, Pak. Makanya enggak tahu fikihnya ya apa. Tapi yang jelas itu positif, Pak. Positif dalam arti menjamin keamanan barang-barang pengurus masjid. Niki positif. Pun niku nggih. Dadi monggo sekali-sekali masjid panjenengan ngundang Roma Irama. Sampeyan dele seminggu ae ndek masjid kono. Insyaallah rame, Pak. Nggih. Wis dangdutan ya. Lek kepingin barangnya napa aman, nggih pakai niki, Pak. Barang Anda dijamin aman dan sholat bisa khusyuk. Khusyuk, Pak. Jenengan ke masjid pakai sandal ini, khusyuk sampean sembayang, Pak. Ndak khawatir hilang. Nggih. Saya kalau guyonan sama teman-teman, orang yang kepingin sholatnya khusyuk itu gak usah pelatihan. Hanya dua. Apa? Yang pertama, sarunge iki kudu sing 2,5 juta. BAS yang 2,5 juta. Khusyuk sembayang ya, Pak. Nek panjenengan pakai sarung 50.000 gak iso khusyuk, Pak. Gak iso khusyuk. Itu yang pertama. Yang kedua, lek kepengin khusyuk, pakai ini, Pak. Sandal ini. Khusyuk, Pak. Maling gak wani. Bon, niku nggih, itu strategi yang pertama. Apa? Ciptakan magnet. Ornamen bangunan menarik. Niki magnet, Pak. Belum selesai berarti magnetnya. Ini saya ambil foto dari beberapa masjid. Niki Semerap masjid pundi, Pak, Pak? Ternyata ini tonggo dhewe, tretan dibi. Niki sumber soko niki, Pak. Itu menarik, Pak. Termasuk saya terpengaruh. Tahun kemarin saya dari arah Malang mau ke Surabaya naik mobil, Pak. Terus saya lihat, loh, iki ono masjid, Pak. Ya wis, nanti dari Surabaya mampir. Berarti saya kena magnet. Mampir betul. Saya foto, saya bawa kemana-mana fotonya. Ornamen masjid menarik. Niki masjid di Makassar, Pak, Sulawesi. Kubah 99. Berarti kubahnya itu ada 99. Nek sampean enggak percaya, ayo sampean hitung. Saya sudah pernah hitung. Iya, 99. Itu diakui atau tidak menarik, Pak? Iki tambah viral ini, Masjid Merah di Taman Dayu. Taman Dayu nggih. Saya sering ke sana, Pak. Nun sewu nggih. Lek ana sing mrigen. Di dalam masjid ndak ana apa-apane, Pak. Hanya bermodal warna itu totok dindi, Pak. Bagian dari ornamen. Berarti ornamen itu mampu menjadi magnet. Ndak ada apa-apanya, Pak. Pokoknya merah kabeh. Sampai orang boleh jualan. Ini jualan banyak. Dengan syarat rombongnya dicat merah kabeh. Lu hanya dari segi warna saja itu bisa menyedot jamaah. Maka panjenengan pulang mikir, Pak. Oh, berarti warna masjidku iki wis perlu dirombak iki. Dicoba hitam, Pak. Belum ada loh, belum ada. Lek hijau, putih, merah sudah ada. Hitam, Pak. Mulai gentengnya ireng, kubahnya ireng, tekel kocok hitam semua. Black spot. Loh, insya Allah orang Afrika, Amerika itu dibanding gitu. Hanya dari warna mampu menjadi magnet. Ini ke Masjid Blimbing di area di Jawa Tengah nih, saya ini. Jadi jangan disepelekan ornamen itu penting, ya penting sekali. Pelayanan pengurus masjid ramah. Niki magnet, Pak. Ya, pengurus bagian jamaah putri ini. Jadi jadilah pengurus masjid yang ramah, Pak.
praktek yang terjadi di lapangan itu terlalu banyak pengurus masjid yang kereng, Pak. Termasuk kereng. Ada orang tanya, Pak, mana WC perempuan? Wacan dhewe sono tulisane kok lho. Ya, niki Pak, yang tanya kan mesti orang perempuan. Niki Pak, sampean anterno, jedinge dilawang bukae. Niki Pak monggo niki. Ramah. Yang ramah. Ya seperti pelayanan di Non Sewu, di hotel-hotel itu enggak ada, Pak. Memang di setting ramah betul. Ramah betul. Begitu masuk, monggo Pak, barangnya dibawa dan lain sebagainya. Nggih. Kudu sing ramah. Ini penting. Jangan ojo rono, waduh pengurusnya kereng-kereng masjidnya. Wis soro lek kene-kene. Yang terakhir mungkin ini magnet wifi, Pak. Wifi masjid. Saya tanya dulu, ada 2 warung, Pak. Warung A, warung B. Dodolane padha, sing dodol wis padha wis. Yang satu ada wifi, yang satu enggak ada wifi. Kira-kira rame mana, Pak? Yang ada berarti wifi magnet. Nggih. Sekarang masjid ono wifi nih. Kira-kira rame apa enggak? Hah? Rame apa enggak? Saya yakin lek masjid ono wifi nih itu tetap ada magnetnya. Tetapi niki kula paringi tanda tanya niki, Pak. Nah, tanda tanya nih boleh perlu dibahas secara fikih. Nah, fikih ini apa? Ya lek bener-bener aja gak apa-apa. Lek sing gak bener iki dadi setan gepeng temen. Ya. Makanya di sini wifi sebagai magnet kula paringi tanda tanya. Silakan dibahas dulu di internal pengurus masjid. Kalau secara hukum boleh silakan. Tapi kalau enggak mboten. Jadi niki monggo. Lek dipakai umum gak sembahyang lihat ngene tok ya saya repot ya. Tapi yang jelas sesuatu yang ono wifi ini tempat umum itu menjadi magnet, Pak. Menjadi magnet. Bon nggih, tadi niki strategi yang nomor berapa tadi? Nomor 1 nggih. Nggih. Bagian kedua. Tadi strategi memakmurkan masjid yang pertama ciptakan magnet masjid. Yang kedua mengadakan kegiatan secara kreatif. Tolong kegiatan masjid jangan monoton, Pak. Jangan monoton hanya sholat 5 waktu saja. Meskipun fungsi utama masjid memang untuk sholat. Tetapi kalau hanya sholat 5 waktu saja, apalagi sepi, ya tidak bisa makmur. Maka ciptakan kegiatan pengurus masjid itu yang kreatif. Apa contohnya? PHBI. Setiap PHBI, Maulid, Rojabiyah, Nuzul Quran, apalagi diadakan di masjid. Ya, meskipun sederhana tetapi tetap ada kegiatan. Karena itu bagian dari dakwah syiar umat Islam. Sholawatan istighosah. Silakan ya ditaruh di masjid. Sholatul lail, ya ini yang jarang-jarang, Pak. Jadi monggo mulai besok panjenengan pulang mulai digagas, Pak. Digagas di masjid ini diadakan sholat lail berjamaah bareng-bareng, Pak. Jam 3 malam kumpul semua. Minimal pengurus masjidnya. Kan belum pernah nggih. Barangkali lek Ramadan toh. Ini dicoba, jangan Ramadan, di luar Ramadan. Kuliah subuh. Jangan yang Ramadan saja. Kalau bisa 1 minggu sekali. Pengajian rutin kudu ana, Pak. Nggih. Majelis taklim, ngaji kitab, ngaji Al-Qur'an. Harus ada. Berarti di situ masjid di samping fungsinya untuk ubudiyah, untuk tarbiyah, ada pendidikannya. Bakti sosial, Pak. Apa bakti sosial? Pembagian sembako, hitanan massal, beasiswa, dan lain sebagainya. Loh, masa diambilkan dari uang masjid? Itu ada fikihnya yang diatur. Panjenengan di kotak masjid itu bisa dikasih kotak sosial, Pak. Kotak sosial, okay, untuk kemaslahatan muslimin. Itu bisa dipakai untuk kegiatan macam-macam, ya. Beasiswa, bagi sembako, bagi hitanan massal, kawin massal dibiayai dari itu, monggo. Khusus loh, ya. Bukan dana limaslahatil masjid, tapi limaslahatil muslimin. Dana sosial bisa diambil. Ya. Perpustakaan.
Dari sini ya, kalau ini panjenengan pakai semua, oh insya Allah rame masjid itu Pak. Rame, mboten sepi. Niki strategi kedua. Yang ketiga, menjaga, melindungi, merawat dan melestarikan aset masjid. Ini strategi memakmurkan masjid yang ketiga. Aset masjid itu ada 3 Pak. Aset malia, aset amalia, aset jamaah. Ini 3 aset besar masjid. Harus kita urus semua. Enggak boleh sing isor ae dibuat aset jamaah, nanti masjidnya wis oleh megawe enggak ada jamaah. Jamaah itu aset. Aset malia itu adalah aset masjid yang ada nilai hartanya, ono nilai ekonominya, mulai dari tanah, bangunan, sarana prasarana. Niku kita urus semua, Pak. Yang tanah misalnya nggih, kita urus legalitas tanah masjid. Lek masjid insya Allah semuanya wakaf, kecuali yang di perusahaan. Ya. Perusahaan itu bukan masjid, musola ya, karena ndak ada masjid di perusahaan di wakafnya ndak ada. Jadi ini melindungi aset masjid dari tanah, kita urus legalitas. Kalau legalitas ndak kita urus Pak, kemudian ke ono sing usil sampai digugat oleh keluarga wakif, oh jangan harap pengurus masjid bisa tenang ngurus masjid. Sediluk-diluk nang pengadilan. Pak Asadul Anam, mantan kepala Kemenak pada waktu masih pejabat, beliau cerita di Malang itu ada masjid, wis megah Pak, sudah megah itu, digugat oleh keluarganya orang yang dulu wakaf, digugat. Kenapa? Karena ngerti masjid tidak punya surat sama sekali. Si keluarga ini agamanya gak pati ono, ekonomi miring-miring. Tanah semakin lama semakin mahal. Surat tanah masjid ada di saya, diurus Pak, kalah pengurus masjidnya, gulung wis. Akhirnya bikin masjid lagi. Masjid yang itu, yang menang itu didol sampai saya gak payu-payu Pak. Lek jenengan mau beli masjid, monggo saya antar ke sana, tuku masjid. Artinya kalau ini tidak kita urus, berbahaya ke depan Pak. Bangunan itu ada legalitasnya. Dulu IMB, sekarang ganti PBG. Itu kita urus Pak, kita urus dan lain sebagainya. Kemudian aset amalia. Kalau saya berbicara NO, itu banyak amalia ciri khas Nahdlatul Ulama. Apa contohnya? Wiritan bersama habis sholat, doa bersama-sama. Jam 3 biasanya tarhem. Lek subuh kunut kan itu ciri amalia, aset Pak. Kita lindungi. Ya, tetap kita lindungi aset. Kemudian yang terakhir, aset jamaah. Jangan sampai jamaah ini merotoli gara-gara pengurus masjid. Maka ini harus kita lindungi. Yo apa carane? Nggih, pun iku strategi yang ketiga di dalam memakmurkan masjid. Bagian keempat, tampakkan kegiatan rutin di masyarakat 1 bulan sekali di masjid. Ini biar masjid kita rame Pak. Tadi tempatkan kegiatan rutin di masyarakat, sing rutin loh 1 kali saja ditempatkan di masjid. Salah satu contoh, ini sudah saya terapkan di masjid saya Wonorejo, tahlil. Tahlil kan setiap malam Jumat keliling Pak. Rata-rata kalau 1 bulan 4, ada yang 5. Itu jenengan runding 1 kali di dalam masjid Pak. Oh itu pahalanya lebih banyak Pak. Pahala iktikaf, dikon sholat sunat tahiyatul masjid, memakmurkan masjid, pahala tahlilan tambah banyak. Jadi yang di masyarakat itu 4 kali dalam 1 minggu, yang 1 diminta di masjid. Sholawatan ini dan itu di tempat masjid, rame Pak. Strategi memakmurkan masjid. Langsung saya kasih contoh di Masjid Wonorejo. Ini Pak, kegiatan rutin di Masjid Besar Baitur Rahman Wonorejo. Lihat contohnya gampang Pak. Ya karena saya orang Wonorejo, contohnya Masjid Besar Wonorejo. Yang rutin di masjid saya seminggu sekali ada 3. Kuliah subuh setiap hari Jumat, pengajian rutin setiap hari Senin malam Selasa, dan sholawat burda setiap malam Jumat. Ini yang rutin Pak, 1 minggu sekali. Kemudian yang 1 bulan sekali, ini Pak, macam-macam ini. Nah yang saya kasih hitam itu adalah kegiatan rutin di masyarakat ya, yang saya minta 1 kali ditaruh di
masjid. Kalau dihitung yang rutin ini 3 kali 4 berarti 12 ditambah 8. Dalam 1 bulan di Masjid Wonorejo itu sing rutin 1 bulan ada 20 kegiatan. Oh, luar biasa Pak, rame Pak. Tapi konsekuensinya ya pengurus masjid harus menyiapkan ya minimal konsumsi, nambah biaya operasional. Nah, minimal ya aqua sama jajan itu gandengane. Ojo wong dikon kene gak dikek apa-apa ya repot. Ini bisa rame, Pak. Bayangkan 1 bulan ada 20 kegiatan sing resmi. Belum yang remaja masjid loh, belum yang kegiatan orang luar. Beda. Rame masjid kita. Kan di materi wonten nggih? Nggih pun tinggal ngeterapno tok. Yang nomor 5 terakhir, Pak. Jadi strategi memau ke masjid, beri ruang kegiatan untuk anak dan remaja, Pak. Kasih kesempatan anak-anak dan remaja melakukan kegiatan di masjid. Ya ono kadang-kadang lho di zamannya Nabi kan ndak ada remaja masjid, ya enggak ada aja nih. Dulu belum ada. Tapi lek di Nahdlatul Ulama kan ada al-muhafadzatu 'alal qadimus sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini ikut yang wal akhdhu bil jadidil, kita mengambil sesuatu yang baru yang lebih insya Allah kalau remaja masjid dihidupkan anak-anak, wow itu luar biasa Pak. Itu nanti akan mampu menjadi kader pengurus mas. Non sewu jenengan jadi pengurus masjid tidak akan lama Pak. Ayo ketokan. Nggih, sedilu selesai jenengan sudah. Nggih. Meskipun panjang umur, tapi saya sarankan begini, jenengan kalau panjang umur ojo dawa-dawa, Pak. Lek dawa-dawa ketemu dajjal sampean. Lho nggih berat lek ketemu dajjal. Jadi kita jadi pengurus masjid tidak akan lama, Pak. Mungkin 5 tahun, 10, paling lama 30 tahun. Setelah itu nggih is dead semua aja. Kenapa is dead itu? Sudah tidak ada. Loh, kalau tidak kita persiapkan anak-anak dan remaja, nanti masjid kita akan diurus oleh orang-orang yang tidak ngerti masjid. Loh, lek masjid diurus orang yang tidak ngerti fikih masjid. Jare saya gak bahaya tak? Ya bahaya Pak, bahaya secara fikih. Ya, maka monggo masjid kita beri ruang gerak untuk kegiatan anak-anak dan remaja. Insya Allah selesai Pak. Nah ini mereka adalah kader-kader masjid. Syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang akan menjadi pengurus masjid, pimpinan masjid di masa yang akan datang. Selesai. Takmir masjid ojo turut tok. Niki lek panjenengan dari pengurus masjid kaya iki ya sudah selesai, Pak. Lek ndelok sarunge kaya wong Sukorejo iki kan. Ndak boleh pengurus masjid seperti ini, turut tok, ndak boleh, Pak. Ya orang-orang seperti itu nanti lek nguat di Siratal Mustaqim ndak naik masjid tetapi ditumpahi Mas, ya penyet, Pak. Penyet kabeh. Saya pikir itu beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada nilai lebih, nilai tambah meskipun sedikit, meskipun sedikit. Jadi sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih. Ada pesan ngeten. LTM Pasuruan itu setiap tahun mengadakan kegiatan lomba masjid kampung. Tadi yang dilombakan bukan masjid besar, enggak boleh ikut. Masjid di kampung-kampung sing gak pati gede itu. Ya. Lah aspek penilaiannya macam-macam. Nanti biasanya 3 bulan sebelum penilaian itu diseleksi oleh LTM di masing-masing kecamatan. Diseleksi Pak, dari sekian masjid diseleksi. Apa saja yang perlu dinilai? 1, kantor atau sekretariat masjid dengan perlengkapannya. Berarti masjid harus punya kantor dan perlengkapannya, Pak. Maka ya jenenge kantor jangan dicampur dengan cendelane sapu, pengeras suara, ndak boleh, khusus nggih. Administrasi, buku-buku, Pak. Jadi pengalaman LTM Pasuruan nggih, dari sekian banyak komponen yang paling lemah itu di buku-buku administrasi. Paling lemah Pak ini. Harus kita akui ini. Ada lagi kemudian sarana prasarana. Ini juga
masuk di aspek penilaian. Atribut, papan nama, bahkan struktur dan lain sebagainya, termasuk bangunan masjid akan dinilai. Ini bukan api-apian masjid, bukan. Boleh jadi bangunan masjid gak pati api, tapi yang lain lengkap, bisa jadi pemenang. Kemudian legalitas masjid, ini juga ada penilaian, Pak. Mulai dari legalitas pengurus, legalitas tanah, legalitas bangunan dan lain sebagainya. Ada semua, termasuk kebersihan dan kesehatan masjid. Dari beberapa tim, ada tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Itu ya, jadi sekedar informasi, nanti sekitar bulan Oktober akan dimulai tahapannya. Diseleksi di tingkat MWC LTM, setelah itu yang terbaik di Sukorejo akan diikutkan lomba masjid kampung. Oke. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.